إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, demi melaksanakan kewajiban bagi setiap lelaki muslim, salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita hidup di atas muka bumi ini sering kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita hidup di atas muka bumi ini tidak jauh dengan yang namanya cobaan, tidak jauh dari yang namanya kesedihan, galau, kepikiran. Betul, memang betul. Kita sering merasakan itu, duduk termenung. Ada yang terfikir dengan hutangnya yang sangat banyak. Ada yang menyesal telah meminjam dengan pinjaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikejar-kejar oleh debt collector, tak bisa bayar hutang. Ada yang duduk termenung di rumahnya, diajak bicara oleh anak dan istrinya, tak nyambung. Karena pikirannya ada di luar. Mungkin ada orang-orang yang dicintainya meninggal dunia di luar sana. Ada yang kepikiran karena tidak mampu untuk bayar token listrik di rumahnya. Token listriknya sudah bunyi, tit, 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 dia tidak bisa bayar. Mau minta tolong sama siapa? Mau pinjam sama siapa? Dia duduk termenung di rumahnya, tak tahu harus berbuat apa. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain yang membuat kita duduk termenung, membuat kita tidak nyambung diajak bicara sama orang lain. Ada 1000 alasan. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah yang ana rasa kisah ini perlu kita semua tahu. Kisah ini perlu kita jadikan sebagai motivasi hidup kita. Kisah ini perlu kita tiru. Kisah ini perlu kita jadikan sebagai pondasi dalam hidup kita. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ana rasa di masjid ini semua tahu siapa Utsman bin Affan. Mantunya dari Rasulullah SAW. Mantu Rasulullah SAW 2 kali. Utsman bin Affan dinikahkan oleh Rasulullah kepada 2 putrinya. Yang pertama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah,
radhiyallahu anha meninggal diganti dengan Ummu Kulthum, dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan Ummu Kulthum. Dua. Dan Rasulullah pun mengatakan, "Lau kana indi tsalitsah la zawwajtuka iyyah." Ya Utsman, ya, saat Ummu Kulthum istrinya yang kedua meninggal, Rasulullah bilang, "Kalau ana punya lagi satu lagi, yang ketiga, ana nikahkan lagi sama kamu wahai Utsman." Bukan orang sembarangan. Belum lagi bagaimana Rasulullah SAW menjamin seorang Utsman bin Affan dengan surganya. Rasulullah sebut namanya, Abu Bakar Siddiq fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah. Disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Ini orang akan masuk surga. Belum lagi gimana kisahnya saat Utsman bin Affan menyumbangkan hartanya fi sabilillah. Rasulullah mengatakan, "Ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum, ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum." Sungguh tidak bermudarat lagi, tidak bermasalah lagi bagi Utsman atas apa yang akan dia lakukan semenjak hari ini. Silahkan kerjakan apa yang kamu mau, kamu masuk surga. Rekomendasi langsung dari seorang yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya sendiri. Langsung dari Rasulullah SAW. Orang ini di surga. Belum lagi dikatakan beliau syahid. Puluhan tahun sebelum beliau meninggal dunia, dibunuh di rumahnya, Rasulullah sudah bilang. Saat Rasulullah naik ke atas Jabal Uhud bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman, kata Rasulullah, ya, saat Jabal Uhud bergetar, "Utsbut ya Uhud." Diam wahai Uhud. Santai, jangan bergencang. Diam. Karena sungguh di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Abu Bakar atau Umar dan Utsman syahid. Rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW. Lihat para jamaah sekalian, apa yang ada di benaknya seorang Utsman bin Affan dalam kisah ini. Katanya Utsman bin Affan, "Baina ana jalisun, marra alayya Umar radhiyallahu anhu, fasallama alayya, falam ash'ur." Suatu hari aku sedang duduk-duduk, kata Utsman bin Affan. Tidak terasa Umar bin Khattab lewat. Kita tahu para jamaah, Umar bin Khattab ini tinggi, orangnya besar, suaranya pun lantang. Salam kepadaku, kata Utsman, tapi aku tidak merasa. Fantalaqa Umar hatta dakhala ala Abi Bakar radhiyallahu anhu. Karena Umar merasa janggal, ada apa kok salam ana tidak dijawab? Tumben Utsman bin Affan disalami, tidak dijawab salamnya, ada apa? Akhirnya ana pergi, atau Umar pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi khalifah. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Akhirnya Umar bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, laporan kepada Abu Bakar Siddiq. "Ma yu'jibuka, wahai Abu Bakar Siddiq, wahai khalifah, kira-kira apa? Ya, ada apa ini?" Kata Umar. "Anni marartu ala Utsman, fasallamtu alaihi, falam yarudda alayya salam." Ana barusan lewat depannya Utsman bin Affan, ana terang-terangan salam, tapi salam ana tidak dijawab sama Utsman bin Affan. Abu Bakar juga bingung. Ada apa gerangan? Bayangkan jamaah, ini cuman masalah salam tidak dijawab. Bukan saya lewat depannya Utsman, Utsman lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngerokok, enggak, bukan. Utsman lagi pacaran misalkan, naudzubillah, bukan. Saya salam tidak dijawab. Lapor ke Abu Bakar Siddiq, ada apa ini? Kita lihat zaman sekarang para jamaah, kita lihat saudara kita bermaksiat sama kita dibiarin. Saudara kita ribut sama orang di pinggir jalan, kita pura-pura tidak tahu. Ini salam tidak dijawab jamaah. Lapor ke Amirul Mukminin, ke Khalifah, langsung dia lapor. Ada apa ini? Urusan salam tidak dijawab jamaah. Pegang ini baik-baik. Abu Bakar merasa aneh juga, ada apa? Ana harus datang juga ke sana. Ana mau tanya ada apa ini? Akhirnya para jamaah sekalian, wa aqbala huwa wa Abu Bakar fi wilayati Abi Bakar radhiyallahu anhu hatta sallama alayya jami'an. Akhirnya Umar dan Abu Bakar berangkat menuju padaku. Yang mana pada waktu itu Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Dua orang ini mendatangiku. Lihat para jamaah sekalian, dalam kisah ini siapa perannya? 3 orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. 3-3-nya manusia yang terbaik setelah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Abu Bakar, sampai kepada Utsman, didatangin Utsman, Abu Bakar bilang, katanya Abu Bakar, ja'ani akhuka Umar fadzakara annahu sallama alaika atau marra alaika fasallama falam tarud alaihi salam. Barusan saudaramu Umar bin Khattab mendatangiku. Beliau cerita, engkau atau Umar salam kepadamu, tapi sama kamu tidak dijawab salamnya. Faman ladzi hamalaka ala dzalik? Wahai Utsman, apa yang membuatmu melakukan itu? Kok berani tidak jawab salam? Ada apa? Katanya Utsman bin Affan, ma fa'altu. Ana tidak pernah seperti itu. Subhanallah. Mungkinkah seorang Umar bin Khattab berbohong? Tidak mungkin. Mungkinkah Utsman bin Affan berbohong? Tidak mungkin. Katanya Utsman, ma fa'altu. Ana tidak berbuat itu. Faqala Umar, bala wallahi qad fa'alta. Demi Allah, kata Umar, kamu berbuat itu. Katanya Utsman, qultu wallahi ma sya'artu annaka mararta wala sallamta. Demi Allah, ana tidak merasa kamu lewat dan kamu salam. Ini demi Allah, yang ini demi Allah, jemaah. Katanya Umar, demi Allah saya salam, kamu tidak jawab tadi. Katanya Utsman, demi Allah, ana tidak merasa itu. Ana tidak tahu. Akhirnya para jamaah sekalian, Abu Bakar menengahi. Shadaqa Utsman. Sudah. Di sini Utsman benar. Utsman tidak bohong. Katanya Abu Bakar, faqultu ajal. Wa qad syaghalaka an dzalika amrun. Kata Abu Bakar, Utsman ini lagi memikirkan sesuatu. Sehingga dia tidak jawab salammu tadi. Ada yang sedang difikir sama Utsman. Jadi dia duduk termenung, memikirkan sesuatu yang berat di hati dia. Disalami sama Umar bin Khattab, sampai dikatakan di riwayat yang lain, bahwasanya Utsman ini lihat, bahwasanya ada Umar bin Khattab di depannya salam. Tapi tidak dijawab. Di riwayat yang lain dikisahkan seperti itu. Katanya Abu Bakar, sepertinya ada sesuatu yang membuat pikiranmu sibuk, wahai Utsman, sehingga engkau tidak jawab salamnya Umar. Katanya Utsman, ajal, betul engkau wahai Abu Bakar. Qala wa mahu. Apa itu wahai Utsman? Apa itu wahai Utsman? Abu Bakar penasaran, apa yang ada di kepalamu sampai tidak jawab salamnya Umar bin Khattab. Katanya Utsman, faqala Utsman radhiyallahu anhu, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Kita lihat jemaah, apa yang buat Utsman itu galau? Apa yang membuat Utsman bin Affan yang dijamin surga berkali-kali oleh Rasulullah, mantunya Rasulullah, khalifah dari Khulafa ar-Rasyidin. Apa yang membuat dia galau? Tak punya uang, istrinya minta cerai, anaknya nangis, atau rumahnya rusak, atau apa? Kita lihat para jamaah sekalian. Katanya Utsman bin Affan, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya. Sebelum kita bertanya, sebelum aku bertanya kepada Rasulullah, gimana caranya selamat di akhirat? Allahu Akbar. Orang dijamin surga jamaah. Takut tidak selamat di akhirat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di kepalanya seorang Utsman bin Affan. Sampai beliau tidak jawab salam. Kepikiran, berat, sedih. Kenapa? Takut tidak selamat di akhirat. Ini orang dijamin surga sama Rasulullah SAW. Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku bertanya gimana besok caranya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di hari kiamat. Apa kata Abu Bakar para jamaah? Qad sa'altuhu an dzalik. Ana sudah tanya. Antum bayangkan jamaah. Sekelas Abu Bakar Siddiq bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah gimana caranya selamat ana besok di akhirat? Abu Bakar Siddiq, orang terbaik setelah para nabi dan rasul, tanya sama Rasulullah gimana caranya selamat di akhirat.
Kita tidak ada jaminan apa-apa jamaah. Disuruh belajar setengah mati. Datang pengajian ogah-ogahan. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita para jamaah? Saat Abu Bakar Siddiq bilang, laqad sa'altuhu an dzalik. Ana sudah tanya, kata Abu Bakar. Utsman itu berdiri para jamaah. Dipegang Abu Bakar. Katanya Utsman bin Affan, wallahi bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Katanya Utsman bin Affan, memang engkau wahai Abu Bakar yang lebih pantas untuk tahu itu. Karena dekat Abu Bakar sama Rasulullah luar biasa. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, akhirnya Abu Bakar mengatakan, qultu ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar sekarang cerita saat dulu tanya sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mana jatuh hadal amr? Gimana caranya agar kita selamat besok di akhirat? Selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi." Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku lontarkan kepada pamanku, kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku. Apa kalimat apa para jamaah? La ilaha illallah. Barang siapa yang mau menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya fahiya lahu najah. Dan dia menjawab kalimat itu saat aku tawarkan. Disuruh bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sebut kalimat itu, maka kalimat itu akan menyelamatkan dia besok di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang wajib bagi setiap muslim untuk berpegang kepada apa yang terjadi dalam kisah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas kita bisa petik beberapa faedah. Yang pertama adalah keagungan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan di riwayat yang lain, barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang akhir kalamnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi para jamaah sekalian, tidak semena-mena orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah saja, terus dia tidak beramal, terus tahu-tahu masuk surga. Tidak seperti itu. La ilaha illallah memiliki konsekuensi yang sangat banyak. Konsekuensi yang besar, ia harus meyakini tidak ada zat yang paling berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua, dia harus membuang seluruh zat-zat yang disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengatakan la ilaha illallah, jangan sampai orang ini melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu zat yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Percaya sama orang bisa geser awan ke sana kemari, langit ada remote-nya, jangan jamaah. Percaya sama orang setiap hari Kamis naik ke Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Rasulullah tidak tahu itu Lauhul Mahfud, jamaah, Allah yang tahu. Ini ada orang bilang naik setiap hari Kamis Lauhul Mahfud. Lihat Lauhul Mahfud. Oh, kamu begini takdirnya. Hati-hati, jangan berbuat ini dan itu. Ada yang percaya. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditandingi oleh yang lain. Betapa banyak kaum muslimin mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teriak-teriak setiap hari 1000 kali la ilaha illallah, tapi hidupnya melanggar la ilaha illallah. Menyembelih kepada
untuk selain Allah. Idul Adha, orang-orang semua berbondong-bondong, ya, beli kambing, beli sapi, sembelih, nahar, perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ikut-ikut. Tapi kalau di kampungnya bangun jembatan, dia sembelih, dilempar sembelihannya ke jembatan. Kenapa? Untuk penunggu jembatannya, supaya jembatannya tidak hancur. Bilang la ilaha illallah, tapi itu yang dia lakukan. Bukan itu para jamaah sekalian. Bukan itu la ilaha illallah yang dibutuhkan. La ilaha illallah yang dibutuhkan adalah la ilaha illallah yang di dalamnya terdapat 8 poin. Yang oleh para ulama disingkat menjadi seperti bait syair. Para ulama mengatakan la ilaha illallah yang dibutuhkan adalah ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbati wa qiyadi wal qabuli laha. Ada 8. Wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahu minal asya'i qad uliha. La ilaha illallah yang dibutuhkan adalah la ilaha illallah yang dibangun di atas ilmu, keyakinan, keikhlasan, kepercayaan, cinta di dalamnya, patuh dan menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tambah yang ke-8, kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. 8 poin ini harus ada di setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat bagaimana dahulu para salafus saleh takut kepada hari kiamat, takut kepada hari pembalasan, sehingga membuat mereka galau, membuat mereka termenung berpikir di rumahnya gimana caranya besok selamat di akhirat. Mungkin kita lupa bahwasanya besok kita ini akan berjumpa sama Allah jamaah. Mungkin kita lupa bahwasanya besok kita dibongkar semua sama Allah amalan kita ini. Mungkin cerita ini dapat mengingatkan kita bahwasanya kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemah di antara kita dengan Allah. Langsung para jamaah sekalian. Dan yang terakhir para jamaah sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya kita pasti mati dan dunia pasti hancur. Dunia ini akan hancur para jamaah sekalian. Jika memang hidup kita selama ini hanya sibuk dengan dunia, ingat dunia yang sama kita dikejar hancur. Kalau kita tidak mendapati waktu kehancuran dunia, kita akan mati lebih dulu. Salah satu itu pasti terjadi. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat untuk Anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Wallahu ta'ala alam. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qailin alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.